Hai, bertemu kembali dengan saya Burnia di Mobala. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang rugi-rugi di dalam pompa dan efisiensi pompa. Jadi video ini nanti akan terbagi menjadi dua bagian. Bagian pertama kita akan membahas tentang rugi-rugi di dalam pompa. Lalu kemudian kita lanjutkan dengan bagian kedua, kita akan membahas tentang efisiensi pompa. Nah, mari kita masuk ke bagian pertama tentang rugi-rugi di dalam pompa. Jadi sebuah pompa yang aktual, yang real, akan mengalami rugi-rugi atau losses di dalamnya. Paling tidak ada 4 rugi-rugi atau losses yang bisa terjadi di dalam sebuah pompa. Yang pertama, kita istilahkan dengan rugi gesekan mekanis atau mechanical losses, atau kita simbolkan dengan PM, yang merupakan rugi-rugi yang terjadi akibat gesekan antara bagian yang diam dengan bagian berputar di dalam komponen mekanis pompa seperti bantalan atau stuffing boxes. Nah, yang kedua adalah rugi gesekan impeller atau kita simbolkan sebagai PI, yang merupakan rugi-rugi atau losses yang terjadi akibat pressure drop atau head loss di dalam impeller. Head loss atau pressure drop di dalam impeller ini terjadi akibat adanya gerakan relatif antara impeller dengan fluida. Lalu kemudian rugi kebocoran dan resirkulasi atau kita simbolkan dengan PL, merupakan kerugian yang terjadi akibat kehilangan debit yang disebabkan oleh resirkulasi fluida di dalam casing. Jadi tidak semua fluida yang mengalir di impeller kemudian mengalir keluar di dalam casing, tapi ada sebagian yang kembali lagi. Lalu kemudian yang terakhir adalah rugi gesekan casing. Rugi gesekan casing ini sama dengan rugi gesekan impeller, juga merupakan head loss atau pressure drop yang dialami fluida ketika fluida mengalir di dalam casing setelah keluar dari impeller. Nah, mari kita definisikan atau kita bahas masing-masing rugi ini secara detail, mulai dari rugi kebocoran dan resirkulasi. Jadi sebuah pompa sentrifugal seperti ini atau sebuah mungkin pompa lain, pompa aksial, pasti memiliki gap antara casing dengan rotor. Jadi dalam kondisi ideal biasanya kita mengandaikan bahwa antara casing dengan rotor tidak ada gap. Namun secara aktual kita tidak mungkin mendesain atau membuat pompa di mana tidak ada gap antara casing dengan rotor. Karena jika casing dan rotor saling bersentuhan, tentu akan terjadi gesekan dan ini merupakan rugi-rugi juga. Dan gesekan ini bisa pada akhirnya merusak pompa sehingga pasti ada gap antara rotor dengan casing. Nah, ketika pompa bekerja, mau tidak mau gap ini akan terisi oleh fluida. Dan fluida akan mengalir sesuai dengan kondisi aliran yang terjadi antara outlet impeller dengan inlet impeller. Kalau kita lihat di sini, fluida masuk sejajar poros di inlet, lalu kemudian masuk ke mata impeller, lalu masuk ke dalam impeller, berputar bersama impeller, kemudian keluar di casing, gitu ya. Nah, karena ada gap ini, maka kalau kita lihat sebagian fluida itu mengalir kembali ke dalam mata impeller dari outlet impeller. Nah, aliran inilah yang disebut sebagai resirkulasi atau aliran bocoran. Jika debit fluida yang mengalir di dalam impeller sebesar Q besar I dan kemudian debit bocoran yang mengalir kembali atau mengalami resirkulasi ini kita simbolkan dengan Q kecil, dan kemudian fluida yang mengalir keluar di casing sebesar Q besar, maka dapat kita simpulkan dari pengamatan ini bahwa Q besar I itu sama dengan Q ditambah dengan Q kecil. Jadi tidak semua fluida yang mengalir di dalam impeller akan mengalir keluar lewat casing. Ada sebagian lagi yang kembali ke dalam inlet impeller. Dan inilah yang menyebabkan rugi-rugi kebocoran dan resirkulasi. Nah, fluida yang mengalami aliran bocoran ini
akan mengalami perubahan head sebesar HP. Sama dengan fluida yang mengalir dari inlet ke outlet impeller. Jadi kalau kita lihat di sini, fluida ini yang mengalir dari inlet ke outlet impeller mengalami perubahan head sebesar H besar P. Fluida yang mengalami resirkulasi juga mengalami perubahan head sebesar HP. Karena fluida resirkulasi ini juga mengalir antara dua titik yang sama. Bedanya jika fluida yang mengalir di impeller mengalami kenaikan head, maka fluida resirkulasi ini akan mengalami penurunan head, tapi besarnya sama. Nah, dengan demikian, kehilangan daya akibat rugi-rugi kebocoran atau resirkulasi ini dapat kita nyatakan dengan formula daya pada aliran fluida, yaitu PL atau kerugian daya akibat bocoran atau resirkulasi. L di sini merupakan singkatan dari leakage, sama dengan Rho kali G kali H besar P kali Q kecil. Selanjutnya adalah rugi gesekan impeller. Jadi, jika head loss di dalam impeller kita simbolkan sebagai HI, maka sesuai dengan persamaan Darcy-Weisbach, kita bisa tuliskan head loss ini sebagai KI kali QI kuadrat. KI merupakan koefisien kerugian atau loss koefisien di dalam impeller. Q besar I merupakan debit total yang mengalir di dalam impeller, yang sudah kita definisikan di slide sebelumnya. Jadi kehilangan daya akibat rugi gesekan impeller atau P besar I di sini singkatan dari impeller, sama dengan Rho kali G kali H kecil I, yaitu head loss di dalam impeller kali Q besar I. Nah, rugi gesekan casing kita definisikan dengan cara yang sama. Jadi jika head loss di dalam casing kita simbolkan sebagai HC, maka head loss ini dapat kita perkirakan sebagai K besar C kali Q kuadrat. K besar C merupakan koefisien kerugian atau loss koefisien di dalam casing, dan Q besar merupakan debit atau aliran volumetrik fluida yang mengalir di casing. Dengan demikian, kita dapatkan formula kehilangan daya di casing sebagai Rho kali G kali H kecil C kali Q. Nah, jika kenaikan head yang dialami oleh fluida sebesar HP, maka daya yang dipindahkan dari rotor ke fluida secara aktual adalah Rho kali G kali H besar P kali Q. Q adalah debit fluida yang tadi mengalir di dalam casing. Nah, dengan demikian, jika ini adalah energi yang atau daya yang ditransfer dari rotor ke fluida, maka kita dapat estimasi daya yang dibutuhkan atau harus disuplai oleh poros sebagai jumlah antara daya yang dipindahkan ke fluida ditambahkan dengan kehilangan daya yang sudah kita bahas sebelumnya. Jadi, daya yang disuplai oleh poros atau PS, S singkatan dari shaft, sama dengan PM, kerugian daya mekanis, ditambah dengan PP, daya yang dipindahkan dari rotor ke fluida, lalu kemudian ditambah PI, ditambah PL, dan ditambah PC. Nah, PM ini tidak bisa kita nyatakan dalam formula daya aliran fluida karena PM ini merupakan kehilangan daya akibat gesekan komponen-komponen mekanis. Namun PP dan komponen kehilangan daya yang lain dapat kita nyatakan dalam formula daya fluida seperti ini. Nah, karena Rho dan G konstan bisa kita keluarkan dari kurung, sehingga kita peroleh PS sama dengan PM ditambah Rho kali G dalam kurung Q kali HP ditambah QI kali HI ditambah Q kecil kali HP ditambah Q kecil kali HC. Nah, setelah kita mendefinisikan daya poros, lalu daya aktual yang diterima oleh fluida dan kehilangan daya, maka kita bisa masuk ke pembahasan bagian kedua tentang efisiensi pompa.
Nah, ada beberapa definisi efisiensi di dalam topik tentang pompa dan sistem pemompaan. Yang pertama adalah efisiensi total, lalu kemudian efisiensi casing, efisiensi impeller, efisiensi volumetrik, efisiensi mekanik, dan efisiensi hidraulik. Kalau kita lihat di sini, definisi efisiensi ini mengikuti kehilangan daya yang terjadi pada berbagai komponen pompa yang ada, sebagaimana yang sudah kita bahas di bagian pertama. Nah, efisiensi total didefinisikan sebagai perbandingan antara daya aktual yang diterima oleh fluida, PP, dengan daya yang diterima oleh poros pompa atau PS. Daya yang diterima oleh poros ini sama dengan daya keluaran dari motor atau penggerak mula pompa yang lain. Tentu kita definisikan atau kita ukur di titik setelah gearbox atau transmisi penggerak mula. Jadi eta total atau efisiensi total sama dengan PP dibagi PS. Nah, jika formula PP kita substitusikan, kita peroleh efisiensi total sama dengan Rho kali G kali HP kali Q dibagi dengan PS. Formula PS sudah kita definisikan di bagian sebelumnya. Lalu kemudian efisiensi rumahan atau efisiensi casing dapat kita definisikan sebagai perbandingan antara daya fluida ketika keluar dari casing, yaitu daya aktual yang diterima oleh fluida, dibandingkan dengan daya fluida masuk ke dalam casing. Juga bisa kita definisikan sebagai daya aktual yang diterima oleh fluida dibandingkan dengan daya yang dipindahkan oleh rotor ke fluida dikurangi rugi kebocoran dan resirkulasi. Jadi efisiensi casing itu sama dengan PP dibagi dengan Rho kali G kali H besar I kali dalam kurung Q besar I dikurangi Q kecil. Atau kita bisa sederhanakan karena Q besar I dikurangi Q kecil sama dengan Q, kita peroleh Rho kali G kali HP kali Q dibagi dengan Rho kali G kali HI kali Q. Karena di pembilang ada Rho, G, dan Q, di penyebut juga ada Rho, G, dan Q, maka ketiga variabel tersebut dapat kita hilangkan, sehingga kita peroleh efisiensi casing sama dengan HP dibagi dengan HI. Nah, selanjutnya efisiensi impeller dapat kita definisikan sebagai perbandingan antara daya yang diterima oleh fluida dari impeller dibandingkan dengan daya yang diterima oleh impeller. Nah, formulanya seperti ini. Efisiensi impeller sama dengan Rho kali G kali H besar I kali QI. Ini merupakan daya yang diterima oleh fluida yang mengalir di dalam impeller dibagi dengan Rho kali G kali HP teoretik yang ditentukan dengan menggunakan persamaan Euler kali QI. Karena suku Rho, G, dan QI ada di pembilang dan penyebut, bisa kita hilangkan sehingga kita peroleh efisiensi impeller sama dengan HI dibagi dengan head pompa teoretik. Demikian pula, efisiensi impeller juga bisa kita definisikan sebagai H besar I dibagi dengan H besar I ditambah H kecil I, di mana H kecil I ini mewakili head loss yang terjadi di dalam impeller. Nah, selanjutnya efisiensi volumetrik. Efisiensi volumetrik merupakan perbandingan antara debit fluida yang mengalir masuk keluar pompa dibandingkan dengan debit fluida yang mengalir di dalam impeller. Jadi efisiensi volumetrik kita definisikan sebagai Q besar dibagi dengan Q besar I atau Q besar dibagi dengan Q besar ditambah Q kecil. Nah, efisiensi mekanik merupakan perbandingan antara daya yang diterima oleh impeller dari poros dibandingkan dengan daya yang diterima oleh poros. Atau juga kita bisa definisikan sebagai daya teoretik yang dihasilkan oleh impeller dibandingkan dengan daya yang diterima oleh poros. Jadi, formula untuk efisiensi mekanik dapat kita tuliskan sebagai PS dikurangi PM.
PS adalah daya poros, PM adalah rugi mekanis, dibagi dengan PS. PS dikurangi PM sama dengan Rho kali G kali dalam kurung H besar I ditambah H kecil I kali QI dibagi dengan PS. Nah, selanjutnya, efisiensi hidraulik merupakan perbandingan antara daya aktual yang diterima oleh fluida dibandingkan dengan daya teoretik yang dapat dihasilkan oleh impeller. Daya teoretik yang dihasilkan oleh impeller adalah Rho kali G kali H besar I ditambah H kecil I kali QI. Sedangkan daya aktual yang diterima oleh fluida adalah Rho kali G kali HB kali Q. Jika Rho dan suku Rho dan G yang ada di pembilang dan penyebut kita hilangkan, kita peroleh bahwa efisiensi hidraulik sama dengan Q kali H besar P dibagi QI kali dalam kurung H besar I ditambah H kecil I. Nah, suku penyebut ini juga merupakan atau sama dengan head pompa teoretik yang diperkirakan menggunakan persamaan Euler. Nah, selanjutnya mari kita bahas tentang hubungan dari beberapa definisi efisiensi tadi. Jadi efisiensi hidraulik itu dapat kita hitung sebagai atau kita perkirakan sebagai efisiensi casing kali efisiensi impeller kali efisiensi volumetrik. Sedangkan efisiensi total dapat kita perkirakan sebagai perkalian antara efisiensi casing, efisiensi impeller, efisiensi mekanik, dan efisiensi volumetrik. Dengan demikian, efisiensi total sama dengan efisiensi hidraulik kali efisiensi mekanik. Nah, selanjutnya mari kita membahas tentang efek dari rugi-rugi pada kurva karakteristik pompa. Nah, kurva karakteristik pompa merupakan kurva yang menghubungkan berbagai variabel yang mewakili kinerja pompa. Biasanya kurva karakteristik pompa disajikan sebagai kurva head pompa di sumbu Y dan kurva debit sumbu X, kurva daya dengan kurva debit ataupun kurva efisiensi dengan kurva debit. Biasanya satu garis kurva akan mewakili putaran atau diameter impeller yang sama atau konstan. Nah, kurva karakteristik yang aktual itu biasanya diperoleh melalui pengujian pompa. Sedangkan kurva karakteristik yang kita bahas di video tentang perpindahan energi merupakan kurva teoretik. Kurva teoretik ini belum memperhitungkan rugi-rugi yang terjadi di dalam pompa. Pada dasarnya, rugi-rugi di dalam pompa ditentukan secara aktual menggunakan eksperimen. Nah, ini merupakan efek dari rugi-rugi di dalam pompa terhadap kurva karakteristik pompa, dalam hal ini adalah kurva head terhadap debit. Kurva linier dengan kemiringan negatif paling atas ini merupakan kurva karakteristik teoretik yang dihasilkan dari persamaan Euler. Lalu kemudian kurva linier di bawahnya dengan kemiringan sedikit berbeda merupakan kurva yang diperoleh setelah kurva teoretik ini kita sesuaikan atau kita adjust menggunakan faktor slope. Jadi ini area antara dua kurva ini merupakan atau mewakili efek dari slope. Lalu kemudian di bawah kurva lurus kedua ini atau kurva teoretik setelah slope merupakan kurva yang mewakili efek rugi-rugi akibat viskositas atau pressure drop akibat viskositas. Lalu kemudian karena sebagian besar pompa pasti bekerja di wilayah aliran turbulen, maka kurva ini harus disesuaikan lagi dengan rugi-rugi yang terjadi akibat turbulensi atau pressure drop yang terjadi akibat turbulensi. Sehingga kita peroleh di paling bawah ini, garis lengkung ini merupakan kurva karakteristik aktual
dari pompa. Nah, kurva karakteristik aktual ini memiliki bentuk yang berbeda sesuai dengan desain geometri pompa. Jadi, pada pompa radial bentuknya melengkung ke bawah seperti ini, lalu kemudian pada pompa sentrifugal dengan kecepatan spesifik lebih tinggi ada sedikit lendutan ke bawah. Lalu kemudian pada mixed flow pump yang discharge-nya miring atau menyudut, kurvanya menjadi lebih curam. Pada axial flow pump ada sedikit lendutan dan kecuramannya mirip dengan mixed flow pump. Nah, ini adalah contoh dari kurva karakteristik aktual yang diperoleh dari pengujian untuk satu ukuran casing yang sama. Jadi kalau kita perhatikan di sini, setiap garis lengkung ini dengan kemiringan negatif ini, dengan gradien negatif ini, merupakan kurva head terhadap debit untuk satu ukuran atau satu diameter impeller tertentu. Jadi kurva 1, 2, 3, 4, dan 5 ini mewakili 5 diameter impeller yang berbeda. Lalu kemudian kalau kita lihat ada kurva lain yang berbentuk U yang melingkari kurva head, ini merupakan kurva efisiensi terhadap debit. Lalu di bawah ini merupakan kurva daya terhadap debit. Jadi inilah kurva real yang disajikan oleh pembuat pompa untuk mendeskripsikan kinerja produk yang dibuat. Dari pabrikan ke pabrikan biasanya formatnya sedikit berbeda, biasanya berbeda satuan dan lain sebagainya, akan tetapi bentuk kurva karakteristik ini pada umumnya mirip. Selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya.